Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli, kita kembali di Ruang Tumbuh. Hari ini sahabat peduli, Kang Hilal sedang menemui salah satu tokoh yang menginspirasi di Kabupaten Cianjur, yaitu Kang Ade Iwan Ridwansyah. Ya, Assalamualaikum Kang Ade. Masya Allah. Kang Ade ini adalah salah satu owner ya, optik yang mana di Central Optical 165. Maka Kang Ade, perkenalkan diri dulu Kang Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Iwan Ridwansyah, MDRO, pemilik sekaligus penanggung jawab dari PT Sentral Berkah Sejahtera, yang mana membawahi Sentral Optical dan Rumah Kacamata Yatim. Yang mana alhamdulillah optik ini sudah berjalan hampir 15 tahun, dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan mudah-mudahan bisa terus tumbuh dan berkembang. Masya Allah. Nih, sudah 15 tahun, dan salah satu yang menginspirasi Kang Ade di sini adalah Kang Ade ini sudah membagikan ratusan kacamata secara gratis, dari mulai anak yatim sampai sekarang ini guru ngaji bertambah nih. Kang Ade, dulu itu 15 tahun yang lalu nih, kenapa mendirikan optikal ya, Central Optical 165 ini Kang Ade? Satu, emang basic saya dari dulu dari orang tua sudah diajari untuk usaha dan berprofesi sebagai penjual kacamata. Yang alhamdulillah di tahun 2010 kita mulai merintis kacamata itu secara legal, secara legalitas. Terus pada tahun 2020-an optik kita sudah resmi legalitasnya, dari mulai ada penanggung jawab. Terus kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam asuransi kesehatan, terutama di bidang kacamata. Ini sudah dibangun secara profesional ya Kang Ade ya. Tapi nih mungkin sahabat peduli biasanya penasaran, emang kalau dari kecil cita-citanya Kang Ade itu jadi apa? Nah itu tuh. Dari kecil disuruh oleh orang tua emang ingin jadi anak orang sukses, orang sukses, yang mana ketika itu orang tua sebagai pedagang kacamata yang merupakan pelopor dari optik ini. Dari mulai orang tua, kakak dan saya itu menjadi pengusaha di bidang optikal. Waktu dulu mah kita hanya pedagang kaki lima, pedagang eceran pinggir jalan. Tapi dengan perkembangan orang tua dan saya dan perkembangan optik, alhamdulillah Sentral Optical tercipta. Dengan mudah-mudahan sampai hari ini di antara optik yang ada di Cianjur, Sentral Optical adalah optik yang sudah bisa bekerja sama dengan asuransi swasta, yang mana membawahi hampir 500 perusahaan. Tapi Kang Ade nih ya, saya mau tahu nih, waktu Syamang masuk tanawan. Iya mah Ruang Tumbuh ya. Sontanela, ke sontanelanya kan. Sontanela. Anjing itu lah aku ngomong dulu beres. Ya tuh anjing. Siap. Nah, kita tidak ada on-cut ya. Ade gas we. Nih, Kang Ade ini pernah dagangnya di apa? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Yang paling perih pengalaman Kang Ade selama profesi ini apa Kang Ade? Dikejar Satpol PP. Pernah? Nah itu gimana tuh kalau dikejar Satpol PP tuh? Kalau kita dikejar Satpol PP, kita uber-uberan, terus kita umpet-umpetan. Nah itulah pengalaman dari jalan raya. Nah pelajaran yang bisa diambil, kalau kita tidak legal, makanya kita akan dikejar oleh hukum. Nah, makanya dengan adanya kejadian itu kita mulai buka optik secara legal. Jadi dari situ ya Kang ya, mengembangkan bisnis agar aman, tidak dikejar Satpol PP kawan-kawan. Tapi ternyata akhirnya bisa dari pedagang kaki lima ya, bisa dibilang ya, pedagang di emperan, sekarang sudah mempunyai toko nih Kang.
apa kira-kira yang membuat Kang Ade ini ya, dari mulai pedagang emperan sampai sekarang punya toko, apa nih kira-kira yang menjadikan Kang Ade semangat untuk terus melanjutkan bisnis ini nih? Kalau untuk dilihat dari bisnis, yang mana bisnis ini tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah ditinggalkan selama orang-orang masih memakai penglihatan dengan mata. Oke. Kalau penglihatannya bukan dengan mata, akan saya hentikan jualan kacamata. Tapi dikenal nggak mungkin. Ya, untuk itulah kenapa saya bergelut dengan kacamata, karena semua orang masih bisa melihat dengan mata. Oke. Sehingga kata Kang Ade ini peluang bisnisnya sepanjang masa. Tidak akan pernah padam. Tidak akan pernah padam. Kalau sekarang Ade nih, saya mau tahu nih, Kang Ade udah berkeluarga sama berapa tahun, Kang? Untuk keluarga, alhamdulillah saya udah hampir 24 tahun. 24 tahun. Mempunyai anak 2. Yang pertama sedang kuliah di Al-Azhar, Mesir. Masya Yang kedua Allah. sedang pesantren di Gontor. Masya Allah nih, dua calon-calon yai, insya Allah kita doakan lah. Amin, kawan-kawan amin, ya. amin, amin. Masya Allah, ini semuanya dari hasil Kang Ade ini menjalankan bisnis di optik ini. Yang menarik kawan-kawan sekalian, Kang Ade ini setiap bulan bahkan ya mengeluarkan kacamata gratis. Kang, batur mah icalan. Nah, ini dibagi-bagi ya teh, kumaha ya teh. Urusan anaknya tetep rugi gitu. Lamun teh mah ditinggali karena kerugian mah ya pasti rugi lah. Tapi secara ekonomi emang rugi, tapi secara di luar ekonomi itu untung. Nah, gimana Sebab tuh? kita ketika memberikan satu kacamata dan orang itu bahagia, kita akan diganti 10 kali lipatnya. Masya Allah. Terbukti? Terbukti. Dari mulai usaha buka optiknya 1, sekarang alhamdulillah udah 3. Masya Allah, punya 3 cabang. Di mana aja, Kang? Di sini, di sana, dan di sana. Di sini, di sana. Masya Allah, ini 3 cabang dengan terus membagikan kacamata gratis. Yang kalau dalam hitung-hitungan matematik kan Rugi. dikeluarkan, digratiskan rugi ya tuh Kang. Tapi ternyata punya rumus yang berbeda nih, ya. Di mana kita memberikan satu kebaikan dibalas 10 kali kelipatan. Dan alhamdulillah dengan cara membagi kepada orang lain secara sukarela, kita bisa diganti dengan cara apa? Kita bisa digantinya dengan kita bisa kerjasama dengan asuransi yang digantinya lebih banyak, lebih besar, berkali-kali lipat. Oke, ini berbaginya teman-teman. Kang Ade punya dua kategori ya yang membaginya. Pertama, saya mau tahu dulu kenapa membagi kacamata ke anak yatim? Nah, kalau ke anak yatim, yang pertama saya dari mulai buka optik sampai sekarang itu mengurus anak yatim. Jadi tahu keluh kesah anak yatim. Oke. Nah, yang kedua, saya juga bisa merasakan ketika anak saya ditinggal oleh orang tuanya itu memang membutuhkan perhatian dari orang lain. Oke. Nah, mungkin salah satunya saya memberikan kacamata ke anak yatim itu bentuk perhatian saya kepada anak yatim. Yang mudah-mudahan ketika saya nanti meninggal ada yang memperhatikan anak saya. Masya Allah. Ya kalau yang namanya anak ya Kang ya, ada kekhawatiran dan lain-lain. Tapi yang paling bisa melindungi hanya Allah. Nah, Nah, ini rumusnya luar biasa nih Kang Ade nih. Ya, daripada dititipin ke orang lain kan belum tentu terjamin. Bener nih. Nah, sekarang setelah anak yatim, Kang Ade nih di tahun ini mau bagi-baginya ke guru ngaji. Ditambah lagi nih udah anak yatim, sekarang nambah ke guru ngaji. Kenapa guru ngaji, Kang? Kenapa guru ngaji? Karena satu, guru ngaji itu merupakan tonggak sambung lidah dari Kangjeng Nabi, yang mana al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, dalam menjalankan atau mengajarkan kepada umatnya,
mungkin di antara para ustadz dan kiai itu udah ada yang sepuh-sepuh, yang mana ketika usia sudah mencapai 40 tahun itu penglihatannya agak buram. Ketika mengajarkan kepada santri dan anaknya, ketika melihat kitab itu penglihatannya jadi buram. Nah, untuk itu dikarenakan sudah mencapai usia 40 tahun itu buram, makanya itu dikasih alat bantu kacamata, yang mana ketika kita pakai alat bantu itu, pendidikan atau pengajaran ke anak dan santrinya itu lebih jelas lagi, lebih terang lagi, dan lebih bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Kenapa guru ngaji dan di ustadz yang diprioritaskan? Karena mereka bukan merendahkan ataupun bukan menyepelekan, boro-boro istilahnya jang meser kacamata, jang meser biasa hari orangnya seperti ini. Dikarenakan dari segi nominal ataupun biaya untuk pembuatan kacamatanya juga tidak sedikit. Betul. Saking di luar sana para guru ngaji itu tidak, kadang-kadang lupa memikirkan kebutuhan pribadi, gitu ya. Bukan hanya langsung ke kacamata, kayaknya terus ada lilir ya teh. Tapi dah kedah maktos kena ngajar ke orang kalima. Tapi kalau dipaksakan, betul ya Kang. Kalau dipaksakan seperti saya nih udah pakai kacamata ya. Kalau dipaksakan tuh malah tambah pusing. Ke kesehatan juga. Dan ternyata nanti juga impact-nya ke mengajar dan mencerdaskan daripada anak-anak kita ya. Ya, untuk itulah kenapa diprioritaskan itu. Satu, emang perhatian dari pemerintah untuk guru ngaji emang belum maksimal. Mungkin lah salah satu untuk penopang suksesnya pengajaran ustadz itu dengan salah satu dengan memakai alat bantu kacamata itu. Gitu. Ima borongan pisan amal jariahna ya tengah mah ya. Ti anak yatimna kengeng. Tehna tapi guru ngaji kayaknya investasi terbesar tuh Kang. Ya, mudah-mudahan. Di ngiringan karena amal jariahna langsung ke guru-guru ngaji. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan lah. Ketika kita memberikan kepada guru ngaji itu sesuatu yang bisa bermanfaat dan bermanfaat orang lain, kita juga dapat berkahnya. Nah, itu. Ini yang mengakibatkan Sentral Optical 165 ini sudah 3 cabang. Barokah. Jadi bukan hanya mencari rezeki saja ya, tapi keberkahan yang dicari nih. Kalau menurut Kang Ade, rezeki itu apa Kang? Sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Masya Allah ya. Dan bukan hanya dengan materi rezeki itu. Masya Allah. Ya, kemarin kita sudah membagikan juga berapa Kang kemarin itu ke guru ngaji tuh Kang? Total dari bulan Oktober sampai Desember itu 215 ya, 215 kacamata untuk guru ngaji nih. Nah, saya nanya nih Kang, kalau misalkan ada kawan-kawan kita yang ingin ikut serta dalam jalan kebaikan Kang, karena teman-teman, jalan kebaikan tuh banyak ya Kang ya? Banyak. Kang Ade milih di salah satunya bagaimana agar guru ngaji, santri yatim ini bisa mendapatkan penglihatan yang jelas. Gimana caranya kalau mau ikutan program yang sekarang kita sedang coba bangun Kang? Silakan aja, kalaupun mau ikut bekerja sama, ingin memberikan amal kebaikan dengan yang lebih bagus, lebih banyak, dikarenakan kacamata itu tidak hanya satu kali pemakaian, itu bisa berkali-kali dan berkali-kali lagi. Bahkan kacamata itu tidak hanya bisa habis dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai ke seumur hidup bisa dipakai. Itu bagi rekan-rekan yang ingin ikut bekerja sama bisa menghubungi kita dengan Kita Peduli, silahkan. Dikarenakan kita juga berfokus pada sosial dan kemasyarakatan. Tuh ya, nih luar biasa nih. Kalau mau borongan amal jariahnya nih, amal solehnya ikutan.
Ya nggak ada ya. Iya. Ikutan ada. Kalau masuk surga sendiri mah terame ya. Rame. Makanya Kang Ade nih gajak-gajak, ayo kawan-kawan yang mau memberikan manfaat ya Kang Ade ya. Ya. Baik itu ke anak yatim, apalagi santri anak yatimnya, atau ke guru ngaji, setiap apa yang dikeluarkan menjadi berkah karena Nah. dipakai untuk mengajarkan kebaikan. Ini boleh banget, bisa langsung ke Sentral Optical 165 atau ke Kita Peduli, yang jelas banyak jalan menuju surga. Itu ya Kang ya. Ini banyak banget hal-hal yang sudah kita diskusikan Kang Ade. Makasih banget sudah menginspirasi kita. Iya. Mudah-mudahan anak-anak muda nih, sahabat peduli juga bisa ikut serta Kang. Ya. Ya. Memperhatikan itu ya. Tidak hanya terbatas sama kita. Kita itu bukan ingin surga itu bukan ingin dimiliki oleh saya pribadi atau Kang Hilal, tapi harus kita sama-sama masuk ke surga betul. dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memberikan manfaat dengan kacamata bagi yang membutuhkan. Masya Allah, gitu ya, sahabat peduli. Ini salah satu tokoh inspirasi kita. Mari kita ambil seluruh pelajaran dan ibrohnya. Mudah-mudahan menjadi dampak dan impact bagi kita. Amin. Dan menjadikan juga salah satunya dorongan untuk kita bisa berbuat lebih banyak. Terima kasih Kang Ade atas waktunya. Sukses terus nih. Amin, amin. Sentral Optical 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.